ucap Rafka yang sedari tadi mengikuti langkah mamanya yang kesana kemari mengambil bajunya dari dalam lemari. Sedangkan bocah itu berbalut handuk dengan rambut basahnya. Iya sayang, kamu senang kan? Jawab Adiba menoleh ke belakang sambil mengambil baju dari dalam lemari. Senang banget, Ma. Apalagi sama Papa. Kita nggak pernah liburan keluarga begini sebelumnya. Pasti sama Oma Julia terus. Yeay, akhirnya aku bisa liburan sama Mama Papa. Girang bocah itu sembari loncat-loncat senang. Adiba yang melihatnya hanya tersenyum saja. Dia juga ikut merasa senang. Akhirnya apa yang diinginkan Rafka saat ini terwujud juga. Ini baju kamu pakai sendiri ya sayang ya. Mama mau masukin baju kamu yang lain ke dalam tas. Ucap Adiba sambil menyerahkan kaos dan juga celana pendek pada anaknya. Oke mama, aku kan udah besar. Bocah itu tanpa protes mengambil baju dari tangan sang mama dan memakainya sendiri. Adiba memilih baju mana yang akan dikenakan Rafka saat mereka liburan bertiga nanti. Dia sedikit terlambat bangun sih, jadinya telat menyiapkan baju untuk anaknya. Dan untung saja, semalam dia sudah mengemas bajunya dan juga baju Rendra. Mereka tidak berlibur jauh sih, hanya di villa keluarga Rendra saja. Mama ini benar kan? Ucap bocah itu memanggil mamanya agar melihat baju yang dia kenakan tidak salah. Benar kok sayang. Balas Adiba memasukkan baju anaknya ke dalam tas. Papa, mana Ma? Belum bangun ya? Papa sudah bangun kok, dia masih mandi. Sini mama sisir rambut kamu. Pinta Adiba agar anaknya mendekat padanya saat ini. Rafka menuruti apa kata mamanya. Dia langsung berjalan menghampiri sang mama. Adiba langsung menyisir rambut putranya tersebut. Ma, coba kita masih tinggal di rumah Oma Julia. Pasti teman-teman yang sering ngatain aku dulu iri deh. Karena aku punya papa yang ganteng dari papa mereka, terus kita liburan ke villa keluarga. Pasti mereka bakal mau temenan sama Rafa. Celoteh bocah itu membayangkan kalau dia tinggal di rumah Oma Julianya. Gak boleh pamer gitu sayang. Biarin mereka yang ngatain kamu. Pasti sama Tuhan dibalas kok. Sudah sayang, anak mama sudah ganteng ini. Ucap Adiba lagi sambil melihat anaknya yang sudah rapi. Makasih Ma. Ucap Rafka sambil memberikan kecupan pada mamanya. Udah yuk ke bawah, kamu tunggu di meja makan dulu ya. Mama mau panggil papa kamu dulu. Oke Mama. Jawab bocah itu dan langsung berlari pergi lebih dulu. Dia begitu senangnya sekarang karena orang tuanya ada waktu juga untuk dirinya. Adiba sendiri langsung berdiri dari duduknya dan membawa tas milik Rafka yang di dalamnya berisi baju dan perlengkapan anaknya yang lain. Mas sudah belum? Ayo ke bawah, Rafka udah nunggu di bawah. Ucap Adiba yang membuka pintu kamar. Rendra yang tengah menyemprotkan parfum di bajunya langsung melihat ke belakang menatap anak istrinya. Dia menaruh botol parfum perlahan di tempatnya dan berjalan menghampiri Adiba yang juga menghampiri dirinya. Sayang, tadi aku nggak salah dengar kan kamu manggil aku apa? Ucap Rendra menatap tak percaya pada istrinya. Kamu manggil aku Mas, mimpi apa sayang? Lanjut Rendra, kan kamu minta. Aku nurut dong sama suami. Serius kamu mau manggil aku Mas? Nah gitu dong. Ucap Rendra tersenyum lebar menarik pinggang istrinya agar mendekat. Aku pikir nggak buruk juga manggil kamu Mas. Kamu suamiku, pungkas perempuan itu. Makin cinta aku sama kamu. Kalau nurut begini, aku juga makin cinta sama kamu Mas. Kalau makin dewasa kebapaannya, aku suka kamu yang sekarang. Jauh berbeda dari kamu dulu. Senyum manis Adiba dia perlihatkan pada suaminya itu. Gemas aku sama kamu. Ucap Rendra tersenyum sambil mencubit pipi Adiba. Adiba memeluk Rendra erat. Dia tersenyum dalam pelukan suaminya. Memang dia pikir juga selama ini dia kurang sopan dengan suaminya, apalagi dia tidak sengaja mendengar percakapan kedua mertuanya yang membicarakan dirinya yang tidak sopan dengan suami. Dia tidak sakit hati dengan mertuanya itu, malah membuat dirinya berpikir untuk tidak egois dengan diri sendiri. Kenapa jadi peluk? Nanti kalau kebablasan gimana? Malah gak jadi liburan kita, ucap Rendra menggoda istrinya. Kamu? Ucap Adiba mencubit perut suaminya dan melepaskan pelukannya. Jangan dong Mas, kasihan Rafka.
Dia seneng banget mau liburan sama kita. Lanjut Adiba sambil cemberut menatap Rendra. Ya habisnya kamu mau peluk aja. Kan aku orangnya nggak tahan kalau kamu manis begini, aku jadi hilang kendali. Canda Rendra. Udah ayo, ucap Adiba sambil menarik suaminya untuk keluar. Bentar sayang, tas ranselku belum aku bawa ke bawah, ucap Rendra, menghentikan langkahnya dan dia sambil menggandeng tangan sang istri, mengambil tas ransel di mana terdapat baju mereka berdua di dalam situ. Karena hanya menginap 1 malam saja, jadi mereka tidak membawa baju terlalu banyak dan hanya membawa beberapa potong baju saja. Iya halo, ada apa? Kau menelponku? Tukas Rendra dengan nada tidak bersahabat. Adiba yang duduk di sebelahnya melirik sekilas ke arah suaminya yang tidak senang saat menerima panggilan itu. Mereka bertiga sekarang berada di dalam mobil perjalanan menuju ke villa milik keluarga Rendra yang berada di Bogor. Aku bisa bicara sebentar dengan Adiba, ucap suara di seberang sana yang tak lain adalah Tama. Kenapa kau ingin bicara dengan istriku? Harus menelponku sengaja agar bisa memanas-manasiku. Sini Rendra, aku memang sengaja, tapi bukan seperti yang kau tuduhkan. Aku menelponmu agar kau tidak salah paham soal aku. Bisa aku bicara dengan Adiba sebentar? Ucap Rendra. Nih sayang, ucap Rendra sambil menyerahkan ponselnya pada Adiba. Siapa? Adiba tampak bingung saat Rendra menyerahkan ponsel padanya dengan wajah kesal. Tama, jawabnya singkat, dan kembali fokus ke depan. Tapi sebelum itu dia melihat ke belakang di mana anaknya tengah tertidur. Halo Bang Tama, ucap Adiba saat dia menerima panggilan itu. Iya, halo Diba. Kamu sama Rendra di mana sekarang? Aku di dalam mobil mau ke Bogor, Bang. Memang kenapa? Oh, mau ke Bogor ya? Abang kira kamu di Jakarta. Ada apa, Bang? Abang sebenarnya mau minta tolong sama kamu. Karena kamu pergi ya sudah nggak jadi. Minta tolong apa memangnya, Bang? Itu, abang mau nyuruh kamu singkirin foto-fotonya Tere di apartemen perang. Besok, abang pulang ke Indonesia. Ya, maaf ya bang, aku nggak di rumah. Iya, nggak apa-apa kok. Tadi kalau boleh, abang tahu mau apa ke Bogor. Ajak Rafka liburan bang, ngabisin waktu bertiga sama Rafka. Kan dia belum pernah liburan bertiga. Oh, selamat liburan ya, ucap Tama di seberang sana. Iya bang, ya udah, abang matikan panggilannya. Nanti suami kamu ngira abang ngomong aneh-aneh, ucap Tama. Iya bang, bentar, jangan dimatikan dulu. Kasihkan ke Rendra, abang mau ngucapin terima kasih sama dia, karena sudah bolehin abang ngomong sama kamu. Adiba langsung memberikan ponselnya pada Rendra kembali. Mas, Bang Tama mau bicara sama kamu, ucapnya sembari menyerahkan ponsel itu. Mau bicara apa? Nggak tahu, jawab Adiba. Halo, mau ngomong apa? Terima kasih karena sudah memperbolehkanku berbicara dengan Adiba, ucap Tama pada Rendra. Iya, sama-sama. Ya sudah, aku matikan panggilannya, ucap Tama di seberang sana. Panggilan langsung terputus dan Rendra kembali menaruh ponselnya di dashboard mobil saat ini. Tama sudah bersiap untuk tidur, karena malam sudah larut, dia habis menelpon Adiba tadi. Ia memang sengaja menelponnya malam hari, karena di Indonesia sudah pagi. Besok dia akan berangkat ke Indonesia bersama dengan Pram dan juga anak. Jadi dia harus tidur cukup untuk perjalanannya besok. Tapi baru saja dia akan tidur ponselnya yang dia taruh di nakas meja berbunyi dengan begitu nyaring. Saat ini membuat dia langsung melihat ke arah ponselnya tersebut. Dia melihat nama Evan yang tertera di layar ponselnya itu. Tak butuh waktu lama dia langsung mengangkat panggilan dari temannya tersebut. Halo Van, bagaimana? Aku sudah menemukan identitas perempuan yang sering menelponmu, ucap Evan dari seberang sana. Serius? Lalu siapa orangnya? Perempuan muda yang baru berumur 22 tahun, namanya Kania Emily Sivan. Dia sempat tinggal di LA saat sekolah dulu, dan sempat kuliah di USA. Dan dia lulus lebih awal sekarang, bekerja di anak perusahaan di Wangka, Galiel Corporate. Jelas Evan mengungkapkan hasil penyelidikannya tersebut kepada Tama. Kania siapa? Aku tidak kenal dengan perempuan itu. Masa kau tidak kenal? Tidak mungkin kalau kau tidak kenal, tapi dia menghubungimu. Tunggu, kau bilang tadi siapa namanya? Kania? Siapa? Ucap Tama menggantung dan kembali bertanya saat dia ingat sesuatu. Kania Emily Sivan, kau kenal dengannya? Ternyata dia, bocah itu. Gumam Tama saat mengingat siapa Kania itu. Kania adalah bocah 16 tahun yang sering mengikutinya dulu. Sekitar 6 tahun yang lalu, saat dia kuliah di LA,
dan tanpa sengaja mereka bertetangga mention. Kau kenal? Mantan tetanggaku dulu saat aku di LA. Jawab Tama lirik. Dia suka denganmu sepertinya. Ucap Tavan. Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Aku tutup dulu, aku harus istirahat. Ucap Tama mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin membahas soal itu. Panggilan langsung terputus saat Evan mengiyakan dan mematikan panggilannya. Tama kembali menaruh ponsel di tempatnya dan dia menyandarkan tubuhnya. Dia teringat pada sosok Kania yang masih remaja, di mana bocah itu terus mengikutinya dulu, kemanapun dia pergi. Saat itu umurnya 22 tahun, jalan 23. Kania sendiri masih berumur 16 tahun, dan bocah itu terang-terangan suka dengannya dan membuatnya sedikit risih karena merasa tidak enak sendiri saat dia selalu mengikuti dirinya pergi. Tapi itu juga salahnya yang awalnya terlalu baik dengannya dan mengajaknya kemanapun. Padahal dulu dia menganggap bocah itu sebagai adiknya saja, tapi bocah remaja itu menganggapnya lebih, membuat dirinya merasa bersalah sendiri. Karena hal itu juga yang mendasari dia untuk meminta pindah kampus dan juga mention keluarga yang ia tempati di sana. Kenapa dia masih mengejarku? Gumam Tama sambil memijat pelipisnya. Dia tampak pusing sendiri. Masalah Pram belum selesai sekarang, malah muncul Kania semakin membuatnya banyak pikiran saja. Sudahlah, tak usah dipikirkan, ucapnya lagi, dan langsung merebahkan dirinya. Mama kenapa diam? Ayo turun, Ma. Aku pengen lihat-lihat villanya. Ucap Rafka membuyarkan lamunan Adiba yang masih diam duduk di dalam mobil. Rendra yang membuka seatbeltnya langsung menatap sang istri saat mendengar anaknya memanggil Adiba. Kenapa sayang? Ayo turun, ucap Rendra pada Adiba. Iya, Ma, ayo turun, sahut Rafka. Ini villanya, lirih Adiba. Iya, ini villanya, kenapa? Adiba hanya diam melihat villa mewah di depannya itu. Dia teringat dulu di mana dia langsung berlari sambil menangis keluar dari villa itu karena Rendra yang melecehkan dirinya. Untuk kedua kalinya, saat dia tidur, entah kenapa kebayangan itu muncul kembali. Apakah dia masih trauma? Tapi kan, dia sudah menerima Rendra dan sudah menjadi sepasang suami istri. Tapi kenapa bayangan itu masih ada di kepalanya? Sayang, ucap Rendra, memegang bahu Adiba, membuat perempuan itu tersadar lagi dari lamunan yang kesekian kalinya. Iya, lirihnya. Kamu kenapa sih cerita sama aku? Kamu sakit? Mama sakit. Apa yang sakit, Ma? Tanya Rafka yang terlihat khawatir dengan kondisi mamanya. Enggak kok sayang, Mama gak sakit, ucap Adiba, memegang wajah putranya. Terus kamu kenapa? Tanya Rendra. Gak tahu, aku tiba-tiba ingat dulu ke... Mata Rendra langsung melebar. Dia juga ingat di mana dulu dia melakukan hal bejat pada Adiba untuk kedua kalinya di villa ini. Aku minta maaf ya sayang. Kamu merasa gak nyaman di sini? Kalau enggak, kita ke hotel aja gimana? Ucap Rendra sambil mengusap lembut wajah istrinya. Enggak apa-apa kok, kita di sini aja. Aku enggak apa-apa. Kamu serius? Iya, aku serius mas. Ayo kita turun, kasihan Rafka. Dia bingung tuh. Udah gak sabar juga mau turun. Ucap Adiba berusaha tersenyum dan menghapus ingatannya soal itu. Anak papa nunggu lama ya, maaf ya nak, ucap Rendra pada anaknya. Masalah papa. Ayo Mama turun. Aku mau lihat-lihat. Kata Opa di sini ada kelinci. Ayo turun. Ucap Rafka sudah tidak sabar untuk melihat ke sekelilingnya yang ada di villa, apalagi kata opanya di villa ini ada kelinci dan juga ada tempat berkuda. Dia tidak sabar ingin melihat itu. Iya, ayo turun. Kamu sama Mama masuk duluan ya, biar Papa yang bawa tasnya. Pungkas Rendra. Sayang, kamu turun duluan ya, pinta Rendra pada Adiba. Iya siap mas, jawab Adiba dan langsung membuka pintunya bersamaan dengan Rendra juga yang langsung berjalan di pintu belakang membukakan pintu untuk putra kesayangannya. Ayo anak papa, ujar Rendra menggendong anaknya menurunkannya dari mobil. Makasih papa. Sama-sama anak papa, senyum Rendra saat anaknya mengucapkan terima kasih. Dia bangga dengan Adiba karena selama ini dia mengajari putranya sopan santun. Kamu sama mama duluan ya.
ucapnya pada anaknya. Sini sayang sama mama, ucap Adiba meminta anaknya mendekat ke arahnya. Rafka langsung berjalan mendekati mamanya, dan Rendra langsung mengambil 2 ransel yang ada di kursi paling belakang. Ayo masuk, ucap Rendra yang sudah selesai menutup pintu dan menggendong 2 ransel. Adiba berjalan menuntun anaknya yang ada di depannya saat ini, sedangkan Rendra berjalan di sebelahnya. Papa nanti lihat kuda ya, Pak. Aku pengen lihat kuda, ucap Rafka. Oke sayang, Papa taruh di ransel. Kita dulu di kamar ya, ucap Rendra. Asik. Senang Rafka, Adiba melihat itu ikut bahagia karena anaknya merasa bahagia. Dia melihat ke arah Rendra yang juga ikut tersenyum. Papa keren, ucap Rafka melihat sekilas papanya yang sedang menunggangi kuda saat ini. Dia sendiri saat ini sama dengan Rendra menunggangi kuda. Dia duduk di depan Rendra. Anak papa juga keren karena mau nemenin papa naik kuda, ucap Rendra berbicara pada anaknya. Rafka mau belajar kuda juga enggak? Lanjut Rendra pada anaknya. Mau, Pak. Papa mau ajarin Rafka. Mau dong, masa anaknya mau belajar kuda papanya nggak mau ngajari? Jawab Rendra, dan dia kembali fokus menunggangi kuda berkeliling di area berkuda itu. Dia tersenyum melihat ke arah Adiba yang tersenyum melambaikan tangan ke arahnya. Adiba berdiri di pinggir area berkuda, melihat mereka berdua yang tengah berada di atas kuda saat ini. Tadi, Rendra sempat mengajak Adiba menaiki kuda, tapi perempuan itu menolak karena dia ingin Rafka saja yang menaiki kuda saat ini. Mama kasihan sendirian di pinggir, Pak, ucap Rafka. Enggak kok, mama kamu gak sendirian, itu ada Mbok Wati di situ, ucap Rendra. Ya juga ya. Rafka masih mau muter lagi gak? Enggak deh, Pak. Papa sama mama aja yang naik kuda, aku nonton aja di pinggir. Mama kamu gak mau? Oh, mama penakut. Sungut, Rafka. Gak boleh begitu, tawa Rendra gemas dengan anaknya yang mengatakan Adiba penakut. Rendra langsung menghentikan langkah kudanya. Saat seorang pelatih membantu mereka, ia langsung mengangkat Rendra dengan dibantu pelatih kuda itu, dan dia langsung turun juga dari kuda saat anaknya sudah turun lebih dulu. Ayo sayang, kita ke mama, ucap Rendra sambil menggenggam tangan anaknya. Ayo, Pak. Papa, kapan aku punya adik? Aku pengen punya teman main di rumah. Aku gak ada teman, ucap Rafka tiba-tiba. Rendra langsung menghentikan langkahnya melihat sang anak. Kamu pengen punya adik ya? Aku pengen ada teman, Pak. Di rumah aku mainan sendiri. Oma pasti sibuk main ponsel. Opa kerja, mama sama papa juga kerja, ucap Rafka terlihat murung jika mengingat dia selalu sendiri di rumah. Melihat itu membuat Rendra merasa kasihan dengan anaknya. Ternyata bocah itu benar-benar kesepian di rumah. Doain aja ya mama hamil. Nanti kan Rafka punya adik, ucap Rendra. Siap, Papa. Apa aku suruh Adiba berhenti kerja aja ya? Biar Rafka ada teman di rumah. Dan agar dia tidak capek supaya cepat hamil, batin Rendra. Papa ayo, mama sudah manggil kita itu, ucap Rafka sambil menarik tangan papanya. Iya sayang, jawab Rendra saat tersadari dari lamunannya. Mereka segera berjalan menghampiri Adiba yang sudah menunggu mereka berdua. Rendra duduk berdua bersama sang istri di karpet yang berada di bawah pohon. Mereka layaknya sedang camping keluarga. Sambil memperhatikan Rafka yang sibuk berlari mengejar kelinci. Mas, mau makan siang sekarang atau nanti? Kalau sekarang aku ambilkan, tanya Adiba pada Rendra. Nanti saja sama Rafka juga. Dia masih asik main sama kelinci, jawab Rendra melihat istrinya dengan ragu karena dia ingin berbicara sesuatu. Ya sudah, kalau begitu. Kalau nanti, Adiba kembali menutup kotak nasinya. Aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Tanya Rendra dengan hati-hati. Mau ngomong apa? Kamu jangan marah nanti ya sayang. Ini aku sudah pikirkan matang-matang sebelumnya. Kamu mau ngomong apa sih mas? Kayak ragu begitu. Kenapa aku harus marah? Gini, kan kita katanya mau nambah anak kan, buat adik untuk Rafka. Nah, kamu kan sibuk kerja dan capek. Mungkin karena itu, kamu sampai sekarang belum hamil lagi. Dan itu mungkin jadi faktornya. Ucap Rendra tampak berusaha menjelaskannya,
Tapi malah sedikit membingungkan buat Adiba. Maksudnya bagaimana? Terus apa hubungannya? Maksudku, kamu gak usah kerja aja ya. Di rumah temenin Rafka. Dia juga kesepian di rumah sendiri. Maksud kamu nyuruh aku berhenti kerja? Iya, ini buat Rafka sama kamu juga biar cepat hamil lagi. Gak ada hubungannya mas aku hamil lagi atau enggak. Kan soal hamil itu sudah ada yang ngatur. Terus masalah Rafka kan ada mama kamu di rumah. Ada Jeremy juga. Mama kan jarang di rumah sayang. Jeremy juga begitu, kasihan kan Rafka sendirian. Aku gak tega lihat dia kesepian. Dia butuh perhatian. Salah satu dari kita. Kamu kerja juga buat apa? Kan sudah aku yang kerja. Tukas Rendra menatap mata Adiba. Adiba hanya diam. Dia terlihat mempertimbangkan apa yang dikatakan Rendra. Karena ada benarnya juga sih apa yang dikatakannya itu. Rafka memang sering mengeluh sendiri. Di rumah tidak ada teman karena ibu mertuanya sering keluar. Dan Jeremy juga jarang di rumah. Gimana? Kamu mau nggak berhenti kerja? Ucap Rendra. Ya sudah, kalau itu keputusan kamu aku nurut aja. Ucap Adiba pada akhirnya. Makasih sayang, kamu mau nuruti permintaanku. Sekarang kita fokus buat adik untuk Rafka. Kamu jangan capek-capek di rumah. Pesan Rendra dan mengecup kening sang istri. Iya. Rendra kemudian memeluk istrinya dengan lembut. Dia mengusap punggung sang istri. Kamu gak marah kan? Enggak kok, lirih Adiba. Sebenarnya ini keputusan berat untuknya. Tapi dia kerja untuk apa juga? Sudah ada Rendra yang menghidupi mereka. Jadi lebih baik ia fokus saja menjadi ibu rumah tangga. Jeremy berjalan dilewati kubik-kubik meja yang diduduki para pegawai kakaknya. Mereka semua sibuk bekerja. Dia melihat mereka satu persatu saat ini. Meskipun wajahnya terlihat cemberut, tapi dia begitu fokus memantau pegawainya. Mereka liburan, aku yang susah. Papa juga ngapain dia suruh aku ke kantor kakak. Bosan di sini. Bertahun-tahun masa muda aku hilang di sini. Gerutunya sambil sesekali melihat pegawainya, sehingga membuatnya tidak begitu fokus dengan jalan di depan. Map-map terjatuh di lantai membuat Jeremy langsung melihatnya, dan seorang perempuan menunduk meminta maaf. Maaf pak, maaf, saya tidak sengaja, ucap Norma yang merasa bersalah dan takut-takut kalau Jeremy akan marah. Dia terburu-buru mengambil map-map yang berserakan di lantai itu. Astaga Norma, kamu membuatku makin kesal saja. Jangan pakai mata. Kesal Jeremy yang semakin memuncak. Sudah kesalnya yang sedari tadi dia bawa. Perasaan dia yang jalan gak pakai mata. Lirih Norma saat dia mengambil map-map itu. Kamu bilang apa tadi? Ketus Jeremy saat mendengarnya. Enggak apa, Bapak salah dengar. Ucap Norma gelagapan sendiri saat ucapannya terdengar sang bos. Ya sudah, sana pergi. Ruangan Kak Hendra sudah kau rapikan kan? Sudah Pak, makasih. Ucap Jeremy dan berjalan pergi dengan memasukkan tangannya ke saku celana. Meninggalkan Norma yang tampak kesal sendiri. Dia heran dengan sikap bosnya itu. Perasaan dulu sebelum Rendra datang, orang itu tidak gampang marah seperti ini. Aneh itu orang, gumam Norma dan berlalu pergi ke mejanya. Pak Jeremy, kenapa Norma? Tanya Sasa yang mendekati Norma saat ini. Gak tahu, jawab Norma singkat, tidak terlalu menanggapi Sasa karena dia tidak dekat dengan perempuan itu. Norma, sebentar dulu, kenapa sih? Aku mau tanya sama kamu. Ucap Sasa menghentikan langkah Norma. Apa sih, aku banyak kerjaan. Kan dia beneran temenan Pak Jeremy waktu sekolah di LA dulu ya? Tanya Sasa menyelidik. Ya mana aku tahu, udah ah. Ngapain juga kamu tanya soal itu sama aku? Ucap Norma. Dan langsung pergi meninggalkan Sasa yang tampak kesal sendiri. Karena tidak mendapat jawaban dari Norma, Adiba bangun dari tidur sorenya. Dia melihat sebelahnya saat ini di mana Rendra dan juga Rafka masih tertidur lelap. Tangan Adiba perlahan bergerak di wajah Rendra yang ada di sebelahnya. Rafka tidur di pinggir karena bocah itu tidak mau tidur di tengah. Jadi Adiba lah yang tertidur di tengah. Dia diapit oleh pelindung-pelindungnya. Dulu, aku gak pernah berpikir bakal sedekat ini sama kamu. Sekarang malah punya anak dari kamu. Gumam Adiba memegang hidung mancung Rendra perlahan. Dia saat ini semakin dimabuk cinta oleh suaminya. Bagaimana tidak, sifat Rendra berubah 180 derajat saat mereka menikah beberapa bulan ini. Apalagi soal tadi,
Di mana aksi Rendra begitu mengejutkannya. Suaminya itu ternyata peduli dengan sesama, membantu orang mendorong mobil dan memberikan santunan pada orang yang datang ke villa. Aku bangga punya suami kayak kamu, Mas. Maafin aku ya, yang pernah mikir kamu bejat. Ucapnya sambil menunduk untuk mengecup bibir suaminya. Singkat dan dia akan duduk kembali, tapi sebuah tangan sudah melingkar di pinggangnya, membuat dia tidak bisa bangun dan membuatnya berada di atas Rendra. Cari kesempatan sih, suaminya tidur mencium lirik Rendra dan perlahan membuka matanya. Kamu pura-pura tidur ya? Kaget Adiba saat melihat suaminya sudah bangun. Enggak, aku tidur tadi. Tapi karena ada yang meraba-raba membuatku bangun deh. Ucap Rendra melebih-lebihkan. Siapa juga yang meraba-raba kamu, Mas? GR deh. Serius? Aku enggak kamu raba-raba. Rendra masih menggoda istrinya. Ih, enggak loh, Mas. Udah, kamu mau duduk aja. Aku mau bangun. Kesal Adiba dan dia akan bangun, tapi lengan Rendra yang menahan pinggangnya begitu kuat. Ngapain mau bangun? Lanjut aja yuk bikin adik. Buat Rafka, ucap Rendra sambil merayapkan tangannya menggoda Adiba. Apa yang dilakukan Rendra tersebut membuat bulu kuduk Adiba merinding seketika. Mas, jangan gini dong, nanti Rafka bangun loh. Mas nggak malu kalau anaknya lihat? Risih Adiba. Enggak akan, dia nggak akan bangun, tahu sendiri dia kayak aku kalau tidur susah bangun. Ucap Rendra dan akan mencium Adiba, tapi Adiba malah menahan baunya. Mas, lirih Adiba tertahan karena dia takut Rafka bangun. Bercanda sayang, gak usah merah. Begitu pipinya. Seringai jahil keluar dari wajah Rendra. Kamu ya? Kesal Adiba lalu memberikan pukulan pelan di dada Rendra. Rendra yang menerima pukulan itu hanya terkekeh melihat kekesalan istrinya tersebut. Dia langsung melepaskan pelukannya pada Adiba, membuat Adiba langsung bangun dari tubuhnya saat ini. Kamu memang ya, bisanya jahilin istri aja. Perasaan kamu dulu gak pernah jahil tuh. Perasaan kamu cuek aja dulu. Kata siapa, aku jahil kok dari dulu. Buktinya aku sering gangguin kamu kan dulu. Itu bukan gangguin tapi bully. Kamu sama teman-teman kamu yang nyebelin itu. Itu bukan bully sayang, tapi cari perhatian. Salah kamu sih, kamu cuek banget sama aku. Gak pernah lihat-lihat aku dulu. Ya habisnya, kamu sering ngatain aku. Kamu playboy juga jadi ilfil lah. Serius ilfil kok makin cinta tadi katanya. Udah ngapain bahas soal itu dulu. Aku mau mandi dulu keburu sore nanti. Mandi bareng yuk. Enggak, mandi sama Mas malah jadinya bukan mandi. Udah Mas tidur aja lagi, ucap Adiba dan akan beranjak turun dari tempat tidur, tapi niatnya berhenti dan melihat ke arah Rendra. Apalagi sih Mas? Ya udah, kamu mandi sendiri tapi aku kasih sesuatu dulu. Apa? Rendra mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir Adiba. Bukan hanya ciuman biasa, tapi dengan ciuman yang aneh sampai Adiba melenguh karena hal itu. Suaramu seksi sayang, goda Rendra saat melepaskan ciumannya. Dia tersenyum melihat sang istri yang mengusap bibirnya kesal. Kamu memang ya tukang cari kesempatan, kesal Adiba dan langsung melangkah turun dari tempat tidur. Rendra hanya tersenyum saja melihat istrinya yang mendumel kesal karena ulahnya itu.